Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ulangin masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you, and you? Alhamdulillah, I'm fine. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Novan bisa bertemu kembali di kelas 11 yang alhamdulillah semuanya kelihatan semangat dan kelihatan siap belajar ya. Untuk itu Ustadz minta siapa yang biasa memimpin doa? Ya, silakan Kakak Rehan. Get ready to pray. Before we start to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Allahumma ftah lana hikmataka wa anzur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kakak sudah membaca doa mau belajar. Mudah-mudahan apa yang kita mau mempelajari materi ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga keseharian kakak kan ketika pagi itu membaca zikir pagi yang mana ada doanya. Doanya itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, dan wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan dengan baca doa tadi kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Ya, untuk mengawal ini kita mau SBT atau enggak, Ustadz mau ngecek semangat kalian ya. Kalau Ustadz misalkan, mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Allahu Akbar. Gitu ya. Bisa dicoba? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Oke. Coba lihat. SMA Dakmal Sabila. Akmal Sabila. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah atau tadi. Selanjutnya Ustadz mau mengecek kehadiran dari kalian semua ya. Coba tengok kanan kiri gimana? Ada yang nggak hadir? Ya, kalau melihat alhamdulillah semua hadir ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah untuk terus semangat belajar. Nah, selanjutnya Ustadz mau bertanya nih. Kemarin waktu pembelajaran minggu lalu kita membahas materi mengenai apa? Ada yang tahu? Ya. Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Ya, betul. Menghindari perkelahian pelajar, narkoba, dan seterusnya. Nah, itu salah satu perbuatan apa? Perbuatan tercela, apalagi yang tidak baik ya, sehingga itu harus dijauhi. Nah, namun kesempatan kali ini Ustadz tidak mengulang materi kemarin, tapi Ustadz mau menyampaikan materi baru ya, mengenai materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh ya. Sebelumnya Ustadz ada film mengenai materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, mohon disimak.
kesempatan kali ini Ustaz Novan sedang ujian PLP dengan materi dakwah, khutbah, dan tabligh. Mohon kerjasamanya ya untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, selanjutnya kita buka halaman dulu. Ada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Nanti kita baca bersama-sama. Sudah semuanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil Dasarnya, setiap individu muslim diperintah. Oke, sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, tadi Ustadz sempat dengar nih bisik-bisik. Ustadz, itu apa sih di depan tuh? Nah, Ustadz mau memperkenalkan media tentang popcorn Gallery Lovers. Jadi sebelum nanti berlanjut nonton film, Ustadz bagikan popcorn dulu. Nanti ada rasa pedas dan rasa original. Maksudnya rasa pedas ini ada rewardnya di dalamnya tuh. Ketika nanti kalian bisa menjawab soal, nanti ada rewardnya. Dimulai dari kakak Nafis dulu. Jadi apa? Satu aja. Oh yang mana ini tidak bisa. Jangan dibuka dulu ya. Berarti banyak mencari rasa pedas ya? Baik, kakak semua sudah memegang satu popcorn ya. Nanti bukanya setelah kita melihat hasilnya dulu. Untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik dan beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khataba yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat khusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Yang kedua, tabligh. Kata ini berasal dari bahasa Arab balagha yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga, dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan,
yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami definisi khutbah, tabligh, dan dakwah, mari kita analisa fungsi dan kedudukan masing-masing. Khutbah sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Adapun tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Rasulullah masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat hingga kita pada saat ini. Sedangkan dakwah merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa hukum berdakwah adalah fardu ain. Walaupun begitu, Rasulullah tetap selalu menganjurkan agar kita berdakwah dengan kebaikan dan dengan cara-cara yang ma'ruf. Etika ini meliputi: pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Serta yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Etika dalam berdakwah. Etika ini meliputi: pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yakni ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Serta yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yakni diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Berikut merupakan perilaku mulia yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai khutbah, tabligh, dan dakwah. Pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial dan yang lainnya. Yang ketiga, ketika melihat sesuatu yang baik, mencontohlah, dimulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam. Serta yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Mas Mo yang menyaksikan video pembelajaran mengenai materi dakwah, tabligh, dan khutbah. Coba Ustaz, tadi kau sudah membagikan pokoknya. Ustaz mau kita dari sini dulu. Coba dibuka, ada nggak yang dapat bola dari nggak? Coba yang ada anak-anak dibuka, ada bola. Ada nggak? Nggak ada. Kalau di mana nggak? Ada nggak? Nggak ada. Oke.
Golden ticket itu ya. Nah, coba Kakak Hafiz baca. Jelaskan yang dimaksud dengan dakwah rahmatan lil alamin dan berikan contohnya. Ya, bagaimana pengertiannya, jelaskan. Jadi seperti yang sudah Ustaz Topan terangkan, dakwah rahmatan lil alamin adalah dakwah yang berisikan tentang agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam dan isinya. Contohnya adalah maksudnya gimana tuh? Ya, contoh dari dakwah rahmatan lil alamin itu seperti apa? Misalkan ketika seorang dai itu menyampaikan suatu nasihat, tapi itu walaupun muslim aja kan dia menerima gitu, karena rahmatan lil alamin itu bermanfaat bagi seluruh alam, baik itu yang muslim ataupun muslim. Apa contohnya? Jadi contoh dari dakwah rahmatan lil alamin adalah ketika seseorang yang berdakwah atau memberikan sesuatu nasihat, akan tetapi bukan hanya orang Islam saja yang merasakan nasihat tersebut, akan tetapi yang dari non muslim dan orang lain juga. Oke, baik, tepuk tangan buat Kakak Hafiz. Ya, betul tadi yang disampaikan Kakak Hafiz bahwasanya dakwah rahmatan lil alamin itu dakwah yang diterima oleh seluruh alam, baik itu manusia ataupun baik itu muslim atau non muslim, sehingga Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwah itu diterima oleh semuanya. Gak ada namanya permusuhan, tidak ada namanya saling memusuhi ataupun saling berantem. Jadi akhirnya Islam itu diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, karena Kakak Hafiz bisa menjawab dan ada golden ticket pertama. Nah, ada bahasa itu ya. Jadi dapat reward dari Islam. Yang merasakan apa? Oke, yang tepuk tangan buat Kakak Hafiz. Selanjutnya dari muslimah juga. Ada nggak ya? Nggak ada. Coba dari Kakak minta coba Kakak Fomia bacakan soalnya. Zom, berarti coba lagi. Kakak Syahla juga. Dalam berdakwah kita harus ikhlas dan sabar. Mengapa demikian? Ya, jadi gimana? Dalam berdakwah harus ikhlas dan sabar. Mengapa demikian? Kenapa? Dalam berdakwah itu bersabar. Karena lingkungan dakwah kita luas dan jadi nggak semua orang tuh mau dengar, jadi kita jangan harus sabar dan ikhlas. Jadi nggak semuanya tuh mau ikut apa yang kita dakwahi. Jadi kita harus sabar. Oke, teman-teman buat Kakak Syahla. Tadi benar ya yang disampaikan Kakak Syahla bahwasanya dakwah itu penuh perjuangan, ya penuh kesabaran. Kita lihat kisah-kisah Nabi Muhammad SAW ketika dakwah di Taif, yang mana warga-warganya kan menolak, bahkan memukul, melempari batu, tapi Nabi Muhammad itu selalu sabar, selalu berdoa untuk umatnya supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita semua harus memiliki sikap sabar dan tabah dalam berdakwah. Ya, sekali lagi tadi kan sebelah sini, terus sekarang dari sebelah sini, coba Kakak Rehan baca. Pertanyaan saya. Ya. Apa yang dimaksud Ustaz Seleb? Ustaz apa? Ustaz Seleb. Ya, gimana Ustaz Seleb? Gimana? Ustaz yang mungkin di dunia atau di apa yang gimana sih? Ustaz Seleb. Coba dari teman-teman yang mau bantu jawab nggak? Apa arti seleb? Kan selebriti, seleb itu apa coba? Ada yang tahu? Coba Rozak gimana? Sambil besok kan Boleh berdiri. Ustaz Seleb. tadi Ustaz Seleb semacam saya itu semacam Ustadz yang berdakwah tapi seperti menggunakan media sosial gitu sebagai sarana berdakwahnya, ya agar mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, biar
dakwah itu lebih mudah diketahui juga. Itu menurut saya. Ya, oke, tepuk tangan buat kali. Kita lihat tadi gimana dari simpulan Kak Reza secara ini. Ya, berarti mungkin maksudnya itu adalah ustadz yang tenar gitu. Tenar. Cara berdakwahnya atau berdakwahnya dikenali di banyak kalangan masyarakat maupun masyarakat kelas bawah maupun kelas atas. Karena ustadz ini adalah seorang selebriti. Ya, boleh. Jadi ustadz seleb itu ustadz yang diperkenalkan di media sosial, di televisi maupun di platform yang lainnya. Nah, tapi ada dampak negatifnya juga. Ketika ustadz seleb itu melakukan hal yang tidak baik, ya akan timbul persoalan, jadi saling memuja, saling itu kan namanya manusia kan ada kesalahan, tapi kita harus saling mengingatkan. Dan juga karena keselebritas, jadi kayak populer itu dia lupa, misalkan dia itu lari ketika di depan, tapi ketika sendiri dia bermaksiat, itu namanya macam-macam orang munafik gitu ya. Tapi kalau orang ustadz seleb itu ada positif dan negatifnya, jadi ada macam-macam ya. Tadi buat Kak Syahla dan Kak Rehan, boleh nanti aja. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Selanjutnya masih pegang dulu ya. Nah, sekarang Ustaz mau memperkenalkan media pembelajaran atau olahraga yaitu pop-up book. Nah, tadi kan ada nanya nih, Ustaz ini apa sih? Bagaimana cara memakainya? Ustaz mau minta asisten boleh? Boleh ya, coba. Kakak-kakak ya. Tarik, apa namanya? Ejanya. Nah, ini cara pemakaiannya itu ditaruh di bawah, ditekanin di atas. Nah, setelah ini coba dari Muslimah, kakak siapa namanya? Tuti, coba bisa maju. Bisa maju, nanti kalian dengarkan ya presentasi kakak Tuti. Ayo maju. Nah, jadi cara bukanya itu pertama dibuka ini. Nanti ada petunjuknya tuh mulai dari latar belakang, tujuan pelajaran, petunjuk penggunaan media. Lalu yang pertama itu profil, yang kedua itu nah, sok baca dari Al-Baqarah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lakum minkum ummatun yad'una ila khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sallallahu alaihi. Ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya baca ini ya. Definisi dakwah. Pelan-pelan ya, sok kali. Setiap kegiatan yang mengajak, menyeru, dan memanggil orang untuk beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran Al-Quran, syariah, dan akhlak Islam. Terjemahan dalil. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Ada berdakwah. Yang pertama dengan cara hikmah, yang kedua dengan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yang ketiga dengan cara mujadalah, dan yang terakhir dengan uswatun hasanah atau teladan yang baik. Tujuan berdakwah. Yang pertama, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah harus tabah dan kesabaran. Maksudnya ialah dalam berdakwah harus memiliki kesabaran yang tinggi. Tugas kita hanya menyampaikan, mengajak, menyeru, tentang hasilnya diserahkan seperintahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat 159. Media dakwah. Media dakwah yang sekarang digunakan adalah melakukan melalui media sosial lebih efektif jangkauan tersebar informasi lebih cepat sesuai dengan
ini menjelaskan tentang dakwah. Sekarang Ustaz minta tadi kertasnya kakak Zalfa juga dibacakan. Ambisius cuy. Bagaimana cara melakukan tablik yang efektif di era modern ini? Iya, gimana? Tabligha menyampaikan. Iya, tablik menyampaikan. Jadi cara efektif untuk tablik pada era modern ini adalah salah satunya yang tadi saya baca di buku PAI itu ada yang namanya prinsip 3F tadi. Jadi ada fun, fresh, and focus. Fun, fresh, and focus, betul. Agar apa? Agar apa yang kita sampaikan kepada jemaah-jemaah yang lain itu tuh tidak boring dan juga tidak bosan. Jadi di situ ada sedikit humor jenaka biar jemaah itu nggak terlalu bosan mendengar materi yang kita sampaikan. Gitu tuh. Itu salah satu cara efektif untuk tablik di era modern ini. Oke, tentang manfaat. Oke, itu luar biasa ya, dakwah di era digital atau di apa tadi? Di era modern. Di era modern yang mana nanti kan disampaikan ada berapa F? Ada prinsip 3F. Ya, yang pertama apa? Fun, terus fresh, terus and focus. Ya, tentunya kalau kita mengemas dengan baik itu pasti dakwah diterima dan juga bisa dipahami. Ya, selanjutnya khutbah. Nah, Ustaz minta dari muslimnya. Coba Kakak Abi mempresentasikan tentang khutbah. Baca dulu ayatnya baru. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oh gitu. Baca terjemahannya. Terjemahan surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan beribadah. Orang yang disebut khatib. Syarat menjadi khatib yang pertama, beragama Islam, balik dan sehat, mengetahui syarat rukun dan sunnah. Yang ketiga, suci dari hadas. Keempat, tarjil dan fasih membaca Al-Quran. Kelima, memiliki akhlak yang baik. Enam, berpenampilan yang rapi dan sopan. Adab sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan ke masjid lebih awal. Yang kedua, membiasakan mengisi shaf terdepan. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama. Terima kasih. Tepuk tangan buat Kakak. Ya, tadi materi mengenai khutbah. Nah, sekarang coba dibuka pertanyaan dari Kang Safik. Iya, dibuka. Bacakan. Berdakwah dengan orang yang lebih tua dan mereka bagaimana? Ya, gimana dakwah? Berdakwah dengan orang yang lebih tua menurut saya itu harus dengan sopan santun, terus kita ngomongnya jelas, terus juga mungkin kita perlu dengan tindakan kita ya. Oke. Coba dipraktikkan coba, misalkan ini orang tua misalkan, ini orang anak muda misalkan, bagaimana cara menasehatinya, misalkan ini ketika makan berdiri, gimana cara berdakwahnya? So, 1, 2, 3. Yang misalkan bapak atau apa? Mungkinnya bapak. Boleh yang kalimatnya sobat seperti apa kalau ke orang tua? Kami boleh. Menurut kamu boleh sih? Pak, kalau makan itu jangan sambil berdiri, itu juga nasihat. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda,
La yasrobanna ahadukum qa'iman, janganlah kau makan dan minum sambil berdiri. Dan manfaat minum sambil makan dan minum sambil duduk juga banyak, yaitu lebih lebih cepat masuk makanan tuh. Pencernaannya. Ya, pencernaannya lebih ini. Terus banyak manfaatnya. Cukup. Oke, tepuk tangan buat Kak Agia. Ya betul ya. Jadi berdakwah dengan orang tua itu beda ya. Harus dengan dikemas dengan kalimat yang sopan, dengan tutur kata yang lembut, suara direndahkan. Jadi jangan sampai bicara orang tua tinggi suaranya. Bisa nanti sadar mampu gitu ya. Jadi harus sopan santun. Ya. Dan juga yang dinasihati itu otomatis menerima karena apa? Dinasihati dengan baik ya. Seperti itu. Khutbah sudah, sekarang tabligh. Coba dari sini. Coba ini ya. Baik maju. Alif. Tentang tabligh sebaliknya. Kayak gitu nah, gimana sih apa tuh? Ketentuan tabligh yang pertama dilakukan dengan cara sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Yang ketiga, materi harus mempunyai ru'yah yang jelas. Yang keempat, disampaikan sabar dan ikhlas. Ini juga penting. Definisinya. Definisi tabligh artinya menyampaikan atau memberitahu pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Orangnya laki-laki, mubalik, kalau perempuan mubalik kok. Tabligh harus dikemas agar menarik dan tidak membosankan. Oke, terima kasih yang boleh dipakai. Tentang buat kalian. Ya, tadi disampaikan betul ya, tabligh itu harus dikemas dengan sebaik mungkin, mulai dari bahasa, terus bagaimana cara menghadapinya, dan juga ada etika-etika dalam tabligh ataupun berdakwah. Buka lagi pertanyaan dari kakak yang ini siapa namanya? Sebelah kanan deh. Dibuka pertanyaannya. Dakwah bukan hanya ceramah, akan tetapi bentuk aksi sosial nyata. Contohnya, mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam. Ya betul, tepuk tangan buat. Ya luar biasa ya, alhamdulillah. Setelah Ustadz lihat kalian semua sudah memahami arti dakwah, khutbah dan tabligh. Ya mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita bisa mengamalkan ataupun bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ustadz mau buat kelompok. Buat kelompok, satu kelompok isinya 4 orang. Ya, atau 5 orang boleh. Nah, nanti tugas kakak semua, Ustadz kasih teks dakwah, lalu analisis, berikan apa yang harus dilakukan dan juga nasihat seperti apa yang diberikan dakwah tersebut. Ya. Ya silakan, waktunya cuma 10 menit. Dibaca terus dipresentasikan ya. Ini nggak kelihatan. Atau persaudaraan. Namun di balik perdamaian pesantren ada satu masalah yang sering terabaikan,
yaitu perilaku bully. Assalamualaikum. Salah satu santri Namanya Habib Zainal Abidin. Habibie. Nah, yang sebelah kanan saya. Yang sebelah kiri. Ustaz. Ya. Yang sebelah kanan. Ustaz besok mata. Jadi coba Hafiz baca yang hadisnya. Baca. Hadis memuliakan ulama dalam Islam. Ada hadisnya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Para Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh mereka telah mengambil yang cukup banyak menguntungkan baginya. Dan dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatih ayat 28, sesungguhnya yang sesungguhnya yang dapat kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Ya, jadi mengenai ulama dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 28 bahwasanya sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi ulama itu orang yang takut sama Allah. Kenapa? Karena ulama itu mempelajari ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dan juga ulama itu harus dihormati ya karena ilmu. Selanjutnya, nah ada nasihat-nasihat yang coba dibaca oleh kakak siapa namanya? Aziza. Nasihat dakwah dibuka suratnya. Ini nih, ini sok. Dibaca dari sini. Hal-hal yang diperhatikan dalam menerima dakwah. Jika kita menemukan pesan dakwah yang isinya itu ujar, kebencian, mudah mengkafirkan perkataan yang keluar kasar dan tidak baik walaupun terkenal di TV. Kita tidak boleh mengikutinya. Ya. Karena kita itu harus jelas dan sangat penting. Ya, terus dakwah jariah. Dakwah jariah, seorang yang membuat video dakwah, lalu ada orang yang melihat, maka orang tersebut melakukan kebaikan. Maka selama ia mengajarkan kebaikan, pahala akan terus mengalir untuk yang membuat video. Begitupun sebaliknya, jika membuat video tidak baik. Oke, coba dibuka. Ini kan ada kayak semacam ini ya, nasihat-nasihat. Coba mata yang baik. Mata yang baik akan selalu tertuju kepada sisi baik seseorang, dan itulah yang menjadikan hati terasa damai. Dibuka pelan-pelan. Nah, ini kan ada nasihat-nasihat ya, nanti kita bisa baca kerinduan kepada kebaikan. Kerinduan kepada kebaikan ditandai dengan senantiasa memikirkan, membicarakan dan mencoba kebaikan tersebut. Oke. Nih, tanda cinta apa ya? Tanda cinta yang tidak bisa dipungkiri adalah rasa tidak rela jika yang dicintainya melakukan dosa. Oke, tutup ya. Terima kasih. Sebenarnya Nur Aziza. Tepuk tangan buat Nur Aziza. Nah, salah satu dakwah juga bisa berupa karya poster, pamflet. Ustaz mau mengambil nasihat dari Mujalah Hikmah Mujalah ya, yang lain dijelaskan tanda cinta itu yang tidak bisa dipungkiri adalah rasa tidak rela jika yang mencintai melakukan kesalahan. Jadi misalkan nih kalian punya adik ya,
punya adik itu melakukan kesalahan, kira-kira rela nggak? Enggak ya? Pasti kita berusaha untuk menolongnya, memperbaikinya karena ada rasa cinta gitu. Jadi istilahnya rasa cinta itu tidak rela jika yang dicintai itu melakukan kesalahan gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang tadi. Gimana nih? Udah siap belum? Bisa untuk presentasi? Siap ya? Coba kita tepuk semangat dulu ya, biar semakin semangat. Tepuk semangat. Ya, udah semangat lagi nih. Oke, Ustaz minta dari Musliman dulu, boleh maju. Semua perwakilan 3 orang aja. Silakan maju, bacakan ceritanya lalu berikan nasihat atau berdakwah. Ayo, maju. Anak yang cerdas dan memiliki banyak teman, namun ada satu kebiasaan buruk yang sering ia lakukan. Ketika istirahat, Ahmad dan beberapa temannya suka bermain dengan binatang kecil seperti burung, kucing, atau serangga yang ada di sekitar sekolah. Terkadang menyakiti dengan batu-batuan. Dakwah apa yang harus dilakukan? Beri ayat Al-Qur'annya dan hadis. Ya, coba gimana dakwahnya harus dikasih? Menasihati dengan baik kalau penyakit binatang itu tidak dianjurkan dalam agama Islam. Ada nggak ayat Al-Qur'annya yang menjelaskan tentang itu? Quran surat Al-An'am ayat 38. Terjemahannya apa? Coba bacakan. Ayat ini mengajarkan bahwa binatang juga ciptaan Allah dan mereka adalah umat seperti kita. Mereka memiliki hak untuk hidup dengan damai dan tidak boleh disakiti. Oke, tepuk tangan buat kakak Faunia Jantuti. Nah, tadi kan disampaikannya dakwahnya itu dinasihati dengan baik, lalu dikasih nasihat dan juga pesan-pesan yang mana boleh diterima. Coba Kakak Abi, coba tadi kan gimana nih dakwahnya? Apakah sesuai nggak dengan yang disampaikan? Sesuai. Karena apa? Menasihati ya. Oke, cukup kan ya? Oke. Selanjutnya dari kelompok ini, siapa mau maju? Ya silakan. Di sebuah pondok pesantren. Boleh berdiri. Di sebuah pondok pesantren bernama Darul Hikmah, hidup sekelompok santri yang berasal dari berbagai daerah. Di pondok itu, para santri belajar ilmu agama, akhlak, serta membangun ukhuwah atau persaudaraan. Namun di balik kedamaian pesantren ada satu masalah yang sering terabaikan, yaitu adalah perilaku bullying. Salah satu santri di pondok pesantren tersebut adalah Fajar, seorang anak yang pendiam dan berasal dari keluarga yang sederhana. Fajar sering menjadi sasaran olakan dari teman-temannya karena penampilannya yang sederhana dan sikapnya yang pemalu. Beberapa santri senior sering mengolok-olok Fajar saat dia beristirahat, mengejek cara bicaranya, bahkan kadang-kadang menyembunyikan barang-barang miliknya. Dakwah apa yang kita harus lakukan dan berilah ayat Al-Qur'annya. Ya, gimana? Jadi, kita harus berdakwah dengan cara mengingatkan bahwa mengolok-olok di dalam Islam tidak diajarkan, dan kita harus saling mencintai dan menghormati sesama lain. Karena bullying bukan hanya menyakiti fisik, tapi juga bisa menghancurkan hati dan perasaan seseorang. Dan dalil yang dipakai adalah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain. Bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reha. Tadi dakwahnya mengenai bullying ya, yang mana bullying itu bisa berupa verbal atau non verbal. Nah, kita analogikan ketika seseorang itu ibarat kertas, yang mana ketika yang bilang kamu tuh hitam sih, kamu itu jelek, kamu itu pendek, kamu itu miskin, kamu itu nggak punya apa-apa. Lalu orang tersebut minta maaf tuh, maaf ya saya hilaf. Nah, ketika itu gimana tuh kondisi kertasnya? Apakah rapi atau kusut? Kusut. Walaupun dia minta maaf ya, maaf sih saya nggak sengaja, tapi masih berkesan ya. Nah, itu namanya bahaya bullying. Karena apa? Bullying itu
bisa sampai orang tersebut frustasi atau enggak putus asa gitu ya. Jadi Allah tuh memerintahkan kepada kita untuk apa? Menjaga lisan atau apa? Menjaga lisan. Ya apalagi ya? Dan juga menjaga perilaku. Ya betul. Tidak membuli, menjaga perilaku, apalagi ya yang tahu. Cara membuli apa? Caranya? Ya kita semangati, apalagi? Menghargai satu sama lain, apalagi? Ya boleh terakhir. Ya kita buat kelompok ini. Dan terakhir kelompok dari sebelah sini, ya silakan yang mau presentasi. Ya tahu kamera. Kamera belum tahu bikin syarat kayak gini, silakan. Ya, bikin depan silakan kamera. Silakan. Di sebuah pondok pesantren yang terkenal dengan pendidikan agama, judulnya Bahaya Fitnah. Bahaya Fitnah. Di sebuah pondok pesantren yang terkenal dengan pendidikan agama dan akhlak, tinggal para santri yang setiap hari belajar Al-Quran, hadis, serta ilmu-ilmu agama. Mereka dibimbing oleh para ustadz yang bijaksana dan penuh kasih. Di pesantren itu, hubungan antara santri sangat akrab, layaknya sebuah keluarga besar. Namun suatu hari terjadi sebuah insiden yang membuat suasana pesantren menjadi tidak senang. Seseorang santri bernama Yusuf difitnah oleh beberapa teman-temannya. Mereka mengatakan bahwa Yusuf telah mencuri uang salah satu santri di kamarnya. Kabar ini menyebar dengan cepat di antara para santri, dan banyak dari mereka yang mulai menjauhi Yusuf tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran tersebut. Bagaimana dakwah yang harus dilakukannya? Ya, bagaimana dakwahnya? Silakan jelaskan. Jadi dakwah yang harus kita lakukan kepada orang yang memfitnah Yusuf itu adalah kita di sini bisa mengambil kandungan dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yang dimana kandungannya itu kalau saya tadi baca di kertas tadi itu ada yang namanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang yang fasik datang kepadamu lalu memberikan sebuah berita, maka cernalah dulu beritanya, cek dulu kebenarannya, karena bila kita tidak mengeceknya lalu langsung menyebarkan semuanya kepada orang-orang yang tidak tahu, maka kamu akan menyesal, karena menyesalnya itu tidak mengecek berita yang kita terima dari orang-orang fasik tersebut. Dan juga ada satu ayat lagi, potongan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191, yang dimana kandungannya itu kalau saya cerna lagi, ternyata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah itu dapat menyakiti orang yang difitnah, dan juga orang yang difitnah itu bisa saja frustasi dengan keadaannya ketika sedang berada dalam kondisi difitnah. Gitu Ustaz. Ya, ya, betul yang disampaikan oleh Alfa itu. Pertama, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang kedua, ketika datang orang fasik memberikan kabar, kita tidak boleh menerimanya mentah-mentah, harus diperhatikan. Oh ya. Makasih. Nah, jadi ketika ada yang datang nih memberi informasi, kita cerna dulu apakah benar atau tidak. Jangan sampai langsung menerima, nanti bisa menyebabkan timbulnya fitnah gitu ya. Jadi kalau berita itu harus ada unsur 5W persetujuannya. Siapa yang melakukannya, di mana yang kejadian tersebut, bagaimana prosesnya, kapan waktunya, terus dan seterusnya. Jadi harus diperhatikan dulu ya, supaya berita tersebut diterima atau enggaknya gitu ya. Oke, alhamdulillah udah semua ya. Sudah semua menyelesaikan presentasi dari 3 materi tadi. Yang pertama tadi mengenai apa? Bahaya fitnah. Ini tentang bahaya menyakiti binatang. Ini tentang bahaya bullying. Bahaya bullying ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya LKPD yang Ustaz bagikan ini nanti ada petunjuk pengerjaannya. Ustaz bagikan satu ya.
kedua dengan isi, dan selanjutnya performance. Nanti semua itu akan dinilai ya sebagai penilaian dari LKPD yang akan dibagikan tadi. Gimana? Gimana setelah apa yang mencoba? Ya, tadi kan udah ada yang Ustaz cek kan udah ada yang sudah menulis khutbah atau dakwah. Masih ada waktu yang bisa diperhatikan dulu dari muslimah dulu sampai kali mau Pak atau enggak yang udah siapa nih? Udah belum? Berada di lingkungan pertemanan yang kurang sehat, seperti kita berada di lingkungan yang teman-teman itu teman-teman palsu kayak fake friend gitu lah istilahnya. Nah selanjutnya kita juga tidak harus mencari teman yang baik, tapi kita juga harus selalu berusaha menjadi teman yang baik. Karena ketika kita sudah berusaha menjadi teman yang baik, maka kita akan berkumpul dengan teman-teman yang baik pula. Ketika kita sudah berada di lingkungan pertemanan yang baik, maka kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik lagi dalam segi apapun. Karena kita dan teman-teman kita adalah makhluk alam yang saling berkesinambungan. Jadi kita sama-sama saling membutuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kalian. Ya tadi luar biasa penyampaian dakwahnya itu penuh semangat dan juga ada pesan-pesan yang disampaikan tentang teman baik, ada hadisnya, ada implementasinya, ada yang bisa semuanya itu. Ya sehingga dalam berdakwah itu apa yang kita sampaikan tentunya akan bisa memunculkan informasi yang dari orang. Oke. Semua sama Pak Ustaz. Ya selanjutnya dari muslimah, boleh Kakak Syahla gimana? Tidak siapkan ya? Tentang apa? Teman baik. Ya dan juga dari Kakak Agi gimana? Sama teman baik juga dari Kakak Nafis gimana? Ya sudah. Tapi gimana? Berdakwahnya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang
majelis yang insya Allah barakah ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini, izinkan saya berdakwah yang berjudul menjaga kehormatan. Jadi teman-temanku sekalian, pada saat ini, pada dunia ini banyak sekali orang-orang seumuran kita yang tidak menjaga kehormatannya, yang melakukan hal-hal tercela, hal-hal buruk tanpa memiliki rasa malu dan takut dalam dirinya. Mereka itulah orang-orang yang tidak menjaga kehormatan. Kita di sini sebagai santri di Ahmad Asabila sudah seharusnya kita itu menjaga kehormatan kita. Jadi menjaga kehormatan memiliki istilah lain yaitu muru'ah, yang dimana terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39 yang memiliki kandungan bahwasanya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim dan laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya akan diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dengan kita muru'ah atau menjaga kehormatan, kita harus mencegah diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak bermanfaat, dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang ma'ruf. Oleh karena itu, kawan-kawanku sekalian, marilah kita senantiasa memelihara kehormatan dan baik terhadap diri sendiri, makhluk Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang menjaga kehormatan. Tadi disampaikan sudah bagus ya, ada ayat Al-Qur'annya, ada pembukaannya, isi dan penutup. Itu salah satu kerangka dalam dakwah ya, ada strukturnya. Jadi kita ketika berdakwah itu harus mempersiapkan dulu materinya, terus ayat-ayatnya, hadisnya, sehingga apa yang kita buat itu sudah relevan untuk kita sampaikan gitu. Semuanya sudah paham belum tentang materi ini? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Namun sebelum itu Ustaz mau mengambil LKPD tadi ya, LKPD tadi. Dan jangan lupa tulis kesan dan pesannya di evaluasi pembelajaran di depan. Silakan. Ustaz cek dulu kerangka ataupun teksnya, baru nanti dipresentasikan di depan. Ya baik, kalau sudah semua kita berikhlaslah saja. Sikap berdoa.